tidak ada tempat untuk melarikan diri. Tidak. Tidak ada tempat untuk melarikan diri dan berlindung. Pada hari itu satu-satunya naungan adalah di bawah naungan Tuhan. Hari penghakiman. Hari yang ditunggu semua orang dengan rasa takut dan penasaran. Untuk video ini kami telah melakukan penelitian mendalam dan membuat persiapan. Kami menulis naskah, mengisi suara, serta membuat montasenya. Kami kanal Nirlaba yang bebas iklan, sebuah tim sukarelawan untuk menyebarkan kebenaran. Jika kamu ingin mendukung perjuangan kami menyebarkan kebenaran, kamu bisa subscribe kanal kami dan bergabung untuk berjuang bersama kami. Meskipun kita tidak tahu kapan, kita tahu hari kiamat sudah dekat. Bagaimana bisa? Karena ada banyak hadis terkait hal ini. Rasul SAW menjelaskan bahwa akan muncul beberapa kejadian sebelum dimulainya hari kiamat. Lalu apa saja kejadian-kejadian itu? Kamu akan terkejut setelah tahu apa saja kejadian tersebut. Mari kita membahas tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kiamat sudah dekat. Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Surat Al-Infitor ayat 1-5. Apakah kamu takut jika hari kiamat sudah dekat? Kapan hari itu akan datang? Renungkan setiap tanda-tanda berikut ini. Tanda ini menunjukkan seberapa dekat kita dengan hari akhir. Beberapa tanda ini akan muncul sebelum hari kiamat. Tanda-tanda ini pelanggaran nyata perintah agama oleh manusia atau keruntuhan moral. Tanda-tanda ini akan muncul seiring kita mendekati akhir zaman. Dan mau tidak mau akan tetap terjadi. Ini disebut tanda-tanda besar. Pertama, kita akan bahas tentang tanda-tanda kecil, kemudian tanda-tanda besar. Ya, tanda-tanda kecil perhatikan. Tanda pertama adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Rasul SAW kita diutus ke dunia ini untuk memperingatkan manusia dan membawa kabar baik tentang surga. Sebagai Rasul terakhir yang diutus, lahirnya Rasul terakhir perantau. Riba akan merajalela. Kejujuran dalam berdagang akan hilang. Akan ada lebih banyak hasutan, gosip, dan kebohongan. Kalau dipikirkan, tidak ada lagi orang yang percaya bahkan pada teman dekatnya sendiri. Dosa-dosa besar seperti zina. Marilah kita merenungkan kematian kita seperti kita merenungkan kiamat. Mungkin kamu tidak ingin terlalu memikirkannya, karena kita tahu banyaknya dosa kita. Dan kita tahu betapa tidak bersyukur kita terhadap Tuhan. Mungkin ada sholat yang tidak kita laksanakan. Mungkin ada dosa yang kita belum mohon ampun. Dan itu membuat kematian dan hari kiamat bahkan jadi lebih menakutkan. Namun, kita jangan sampai lupa Tuhan kita Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Dia menunggu kita menemukan jalan kembali padanya. Kalau kamu belum meninggal, belum melihat matahari terbit dari barat, pintu tobat masih terbuka. Bukankah ini waktunya bagi kita kembali kepada Allah untuk memohon ampun? Terkadang, kamu harus segera mengambil langkah yang baik untukmu. Kematian dan hari kiamat harus dihadapi dengan ketenangan dan kedamaian. Apa yang akan terjadi di jembatan Shiratal Mustaqim setelah hari kiamat? Kalau kamu ingin belajar jembatan Shiratal Mustaqim, kamu bisa tonton video kami di sini.